Edan tenan toh. Lagi lho ring ini. Wah, di bedang uang ini sih. Bajir tenan kok. Kowe iki ora ngerti zaman londo wis gedhe mamet tunis. Lah yo iki tak goleki ora eneng bajingan dijabut uang apa ya? Asu kok. Bersama alam, menikmati segala yang hidup, langit, bumi, pohon, hewan, semak, dan rumput di hamparan luas sawah. Di desamu yang gemah ripah, jiwaku tak lagi gerah. Yo nili iwit, nek nili ide, oke lah yo, bisa dikatakan juga begitu. Ini kan saiki mbuh ning kene apa ning kono? Muga-muga eneng ya. Halo Sobat Javanica dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, malam hari ini kita berada di Ngawi ya Om? Ya, di Ngawi di Jawa Timur. Tepatnya di Sendang Margo. Ya, benar. Nah, Sendang Margo ini sendang yang bagaimana Om di antara sendang-sendang yang lain? Iya, jadi kalau kita selama ini kan ada beberapa yang tentang petilasan dan memang ada orang besar waktu itu datang ke situ ya Mas ya. Di sini pun sebenarnya sama, cuman yang sedikit membedakan posisinya ini di tengah hutan. Dan fungsinya adalah untuk penstabil dan juga untuk cadangan air, baik lingkungan, hayati, dan juga untuk ekosistem ekologi dari lingkungan yang ada di sekitar. Jadi fungsinya kalau saya lihat juga untuk irigasi waktu itu. Dan ini sudah ada lama, sudah ratusan tahun. Dan kalau kita lihat posisinya sekarang yang sudah dibeton dan sudah diberikan talut, ini dikembangkan waktu itu dibangun di era kolonial India Belanda. Tapi sendangnya sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum itu. Sebelumnya dan tempat di mana kita berdiri ini sebenarnya di sana ya, di teman-teman kru dan juga di sebelah sana itu dulu banyak tok Mas, atau seperti umbul, seperti mata air yang selalu keluar gitu. Dan setiap tok atau umbul itu dijaga oleh beberapa sosok di situ. Dan sosok ini semuanya hampir 99% positif. Oh gitu. Ya, jadi beliau ada di sini ketika tempat ini dahulu ditemukan oleh para leluhur kita. Ya, dalam hal ini tempat ini dikategorikan wingit dan juga dikategorikan keramat gitu. Karena tidak hanya entitas dari makhluk astral saja, tetapi juga entitas dari para dayang, Mas. Dayang ada di sini. Ya. Oke Om, dayang ini sendiri sebenarnya itu seperti apa penjelasannya? Yang paling mudah ditangkap? Iya, dari dayang itu bukan dayang atau danyang itu ya Mas, itu bukan sosok makhluk astral. Di sini beliau ada entitas tapi berbentuk seperti spiritual. Spiritual dari mana? Yang berasal dari para leluhur yang dulu bisa mensinkronisasikan dan melebur dengan sistem alam semesta. Gitu. Jadi misal ada seorang patih yang datang ke sini, kemudian beliau karena memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, melebur Mas di sini.
energinya menjadi satu di sini. Sehingga kalau kita lihat di sana bentuk dari pohon yang diberikan kain merah itu adalah manifestasi dari beberapa leluhur ataupun danyang yang bersemayam di situ. Selain ada pohon-pohon lain yang lebih tua di sini, Mas. Tapi yang menjadi satu pesan bahwasanya di akhir tahun 90-an ada beberapa tempat yang waktu itu tergusur dan rusak. Karena pembangunan ya? Karena pembangunan. Sebenarnya posisi kita ada di Ngawi ini juga nanti akan mewakili beberapa kekayaan ragam hayati dan ekologi yang tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi yang ada di Nusantara. Oke Om, kemudian sebelum nanti kita lanjut ke beberapa spot, ini sepertinya malamnya spesial Om. Pertama kita melakukan syuting pada saat hari Waisak, kemudian tadi ada gerhana bulan dan sekarang bulan purnama. Terus kan nggak ada yang kebetulan nih Om. Ada nggak sih insight-insight dari hari baik malam hari ini? Dan suasana juga ini ya, enak, mendukung ya. Jadi sebelum kita ke sini juga sebenarnya kita diminta dulu untuk menunggu, dan ini tadi sampai ba'da isya itu alhamdulillah kok ya hujannya reda. Padahal tadi terus banget. Dan tadi sungguh banget juga ya Om. Iya, gerah. Dan ini hangat ya Mas, apalagi dengan kostum seperti ini ya. Ya, kita sengaja sarungan ya Om, biar apa? Biar nanti bisa kita cincing. Kalau kita ke tempat yang tempat berair juga. Dan ini kalau suasananya di desa ya, cosplay paling menyenangkan tuh seperti ini. Ini ya, kayak bapak-bapak mau ronda. Nah, Mas Dio udah jadi bapak. Saya baru OTW mau jadi bapak. Tapi lebih kelihatan bapak-bapak. Iya, ininya apa lagi Mas ya? Ya Om, habis ini kita mau kemana nih? Teman-teman Javanica mau kita ajak ke mana lagi? Iya, ini seperti biasa ya. Jadi ada LO-nya di sini. Yang beliau itu siapa nanti akan kita ceritakan. Tapi ini akan memandu kita untuk posisi-posisi di mana. Kita hanya di sekitaran sini ya, tetapi ini syarat dengan cerita. Terus ini banyak banget. Sampai subuh juga kata beliau, oke ceritanya Mas, gitu katanya gitu. Beliau ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Secret admirer Mas. Gayeng ini nanti. Iya, tapi ini berbeda dengan biasanya yang godain apa, kalau ini beliau kalem banget. Iya, friendly ya. Iya, friendly. Kita kemana? Ke sini, kita turun dulu, kita ke titik pertama. Oke, teman-teman, kita ikuti Om. Iya, bukan masalah cinta, jadi ya sakarpe dek, sakarpu. Jadi aku punya prinsip, kebebasanku adalah rajaku, kebebasanmu juga kadang ratumu. Jadi ya wis, ora ketemu ya ora apa-apa, ketemu ya asik, ngono wae. Karena beban saya waktu itu masalah air ini. Ya, nek wite mati. Pada akhirnya ya misalkan keluar pun tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Ya. Jadi kecewa dah. Nah, tapi ternyata ya sih. Nah, makanya terus tak tanduri meneh piye iki bisane sampeyan ora mati. Kan ada ya. Akhirnya ya wes. Nyatanya masih mengalir, walaupun sebagian memang tertutup. Dulu itu banyak, yang kecil-kecil itu banyak. Itu ada satu contoh masih keluar. Tapi terlanjur di semen semua, nah akhirnya yang kecil-kecil ya buntu. Kalau saya hitung tuh asem loro, hilang hiji. Tetapi
Bisa juga kadang-kadang kok malah jadi ringin juga. Ngono ana ringin, jadi kalau mungso kelangan. Karena memang yang saya harapkan tuh ringin, karena semakin tinggi semakin akarnya mengembang, nah itu kan lebih kuat. Bukan dalam arti pegat secara kasar ya, dia cekcok ya enggak. Cuman karena memang dulunya tuh kerjasama saja, tolong menolong. Ya, pernah aku dikon dandani, dikon nguras. Nah, malah saya didandani barang. Juga jalan yang dulu nggak seperti sekarang. Saiki wis halus, wis temoto lah. Kau nanduri ya wis tak tanduri walaupun belum sepenuhnya. Ya wis, jadi ya, ya apa-apa, bisa apa-apa. Tapi bukan pisah dalam arti pegat itu ora. Ya tetap persaudaraan. Wong nyatane padha tuane arep ngopo. Nah ini sebenarnya ada dua sendang seperti ini, Mas. Dua? Ada dua. Okay. Ini yang salah satunya kita bahas ya. Dan ada satunya itu di sebelah juga ada seperti ini sendangnya. Tapi kalau sebelum dia survei saya belum memastikan tuh masih ada atau tidak. Tapi yang saya rasakan memang dulu ada lebih dari ini, Mas, sendangnya itu. Dan posisi kita pas masuk sekarang itu boleh dibilang seperti kita memasuki istana. Itu. Jadi istana para peri ya, tetapi mungkin teman-teman semua Sobat Javanica jangan diartikan konotasi dulu, negatif dulu. Jadi beliau di sini memang fungsinya untuk menjaga tatanan ragam hayati dan juga ekologi yang ada di sini lewat air, karena sejatinya air ini kan pemberi kehidupan dan berasal dari kehidupan untuk kehidupan. Gitu. Jadi berasal dari kehidupan bisa kita lihat dari pohon-pohon, vegetasi. Pemberi kehidupan ketika ini berguna bagi masyarakat, bagi orang. Dan salah satunya juga untuk irigasi, yang mana itu akan memberikan kehidupan. Itu lantas ketika hutan ini kemudian dibabat luas ya, Mas, waktu itu ya, ada penjaraan juga. Beberapa pohon yang sudah mati tersebut tidak bisa menampung cadangan air, membuat muka air tanah turun kemudian. Walaupun setelah direboisasi, tetapi harus butuh waktu. Ya, karena keprihatinan beliau yang ada di sini, kemudian mencari orang yang bisa nanti bekerja sama, siapapun itu, untuk bersama-sama, Mas, melestarikan lingkungan. Nanti simbiosis ya. Simbiosis ya. Ya salah satunya beliau yang mendapatkan amanah itu adalah Mbah Kodok salah satunya. Itu karena lewat kita ini kan sebagai penyambung lidah, Mas. Karena beliau yang ada di sini itu kemudian mendekati seseorang itu tujuannya tidak minta pamrih apa-apa, Mas. Jadi lebih untuk kita yuk bareng-bareng yoga tatanan alam gitu, lingkungan ojo nganti rusak intinya gitu. Karena ketika ini sudah tidak ada banyak sumber, maka yang terjadi adalah kekeringan. Bencana pangan bisa terjadi. Gitu. Efeknya ke manusianya juga ya? Iya. Dan pada hari-hari biasa, ini sebenarnya bisa tinggi, Mas, kalau pas musim debit airnya ya? Pas musim hujan atau apa. Dan ini sebenarnya salah satu bentuk indikator bahwasanya tatanan stabilitas keairan di sini itu sudah turun. Ini kan kalau saya dulu kan PSDA kalau waktu kuliah, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya air. Jadi
bagaimana air itu bisa didistribusikan, kemudian juga perhitungan secara penampungannya seperti apa, karena tujuannya nanti untuk banyak hal, Mas. Jadi pemanfaatan sumber daya air itu seperti itu kalau waktu saya kuliah dulu. Itu. Jadi kalau seperti ini kan sudah susah ini. Selain fungsinya nanti juga bisa untuk rekreasi, misal kalau kita mandi di sini. Ini juga menjadi satu peringatan bahwasanya di tahun-tahun depan, jika ini masih terus terjadi, maka satu bencana itu bisa terjadi. Warning ya? Warning, ya. Oke Om, kalau tadi Om Ho bicara tentang peri, kemudian ada Mbah Kodok, kita nggak bisa lepas dari isu pernikahan gaib. Ya. Nah, di luar pro dan kontra, menurut Om Ho nih, sebenarnya pernikahan gaib itu simbolis sanepo atau ya memang itu bisa terjadi, ada proses perkawinan biologisnya kayak gitu? Iya, itu sebenarnya simbolik, Mas. Oh, memang simbolik? Iya, simbolik. Memang di situ ada prosesi dan juga ada jab kabul fungsinya. Tetapi ini berbeda ketika kita sebutnya itu mas kawin. Di sini sebenarnya hanya syarat mas kawin, nembung. Mas kawin iya, juga. Mas kawin itu kan untuk satu prasyarat ya, di situ gitu seserahan ya. Dan dalam prosesi di alam manusia dan di alam gaib ada dua seperti itu. Sebenarnya ini banyak, Mas, fenomena seperti ini sebenarnya banyak, tetapi tidak kemudian dibayangkan secara lahiriah. Ya baik hubungan seks, kemudian keseharian. Nggak letterlek ya, seperti ya? itu, termasuk nafkah, baik batin ataupun material, itu tidak ada seperti itu. Yang kemudian seperti apa? Di sini sebenarnya gini, secara lahir tidak, tetapi batin ada. Ya, jadi memang terasa di batin, dan sejatinya ini tidak bisa disatukan antara manusia dengan alam astral, itu tidak bisa disatukan. Tetapi ada kedekatan batin di mana yang ini akan mendampingi dan memberikan masukan kepada laki-laki yang didampingi ataupun perempuan yang didampingi. Karena nggak hanya laki-laki saja loh, Mas, perempuan juga ada loh yang nikah gaib itu ada juga. Ya, dan kalau kita melihat ya, kemudian kok ada isu bisa punya anak, itu bukan, sebenarnya nggak bisa gitu. Nah, kalau itu isu-isu yang kemudian katanya lahir anaknya jadi ini, itu memang beneran anaknya atau bukan? Cuma di aku? Bukan, sebenarnya itu terjadi ketika ini gabungan dari banyak residual energi, gitu, dan residual memori. Semisal juga punya anak kok kemudian nampak bayangannya itu berubah-ubah. Itu sebenarnya berasal dari energi-energi baik yang digabung, gitu. Dan menjadi anak ini kan, anak tidak seharusnya dari keturunan kita, Mas. Tapi anak itu bisa buah karya. Kayak kisah Tanah Jawa kan punya anak sekarang dongeng Tanah Jawa, seperti itu. Jangan lupa. Itu kan contohnya. Nonton dongeng Tanah Jawa. Ya, jadi ini anak pertama kita, nanti akan terlahir anak-anak berikutnya lagi. Gitu. Terus yang dengan gambar ini kan juga anak-anaknya, karena anak itu kan sebenarnya buah hati, jadi berasal dari hati kita, luar gitu ya. Kalau entitas-entitas itu sebenarnya bukan kandung, Mas, karena sejatinya anak itu ya terjadi ketika sel telur bertemu dengan sel sperma secara biologi. Gitu. Tetapi kalau di sini kita kesampingkan, kalau mungkin pernah dengar anak genderuwo itu beda. Kita bahas di sini, tapi ini berbeda. Tapi yang di sini itu sebenarnya menjalin suatu hubungan silaturahmi dengan pamrih tertentu. Salah satunya untuk pelestarian paling banyak, Mas. Baik itu pelestarian lingkungan, pelestarian alam, bahkan untuk pelestarian budaya itu ada seperti itu, silangnya seperti itu. Karena nikah ataupun kawin itu kan menyatu saja, Mas. Gitu, mendampingi dekat dan macam-macam gitu. Jadi tidak kemudian terus dibilang seperti ini ya, ataupun ada kasus laki-laki atau perempuan yang tidak menikah terus disangkutkan seperti itu, ya tidak seperti itu. Berbeda. Karena kita harus lihat kasusnya dulu. Ini nggak nikah kenapa, kan macam-macam. Kan tidak tahu kan. Kan tidak tahu toh isi orang ataupun namanya jodoh itu kan di tangan Tuhan. Rahasia semesta ya. Rahasia semesta. Gitu. Itu sih, Mas, kalau kita bahas sekilas tentang ini, karena beliau-beliau yang menyampaikan di sini ya seperti itu, apa adanya gitu. Berarti kalau misalnya pernikahan kan ada akadnya ya. Akad itu kan ikatan. Nah, berarti memang yang jadi value itu ikatannya. Iya. Bukan secara ini. Bukan. Iya, dan di sini memang akan terputus nanti ketika amanah ataupun misi itu sudah selesai. Itu. Jadi ketika ini nanti sudah alam semestanya sudah pulih kembali, ya sudah. Karena
kolaborasi sebenarnya Mas. Iya. Karena kalau collab dengan siapapun itu kan kita pakai hati. Jadi biar kayak orang pacaran, bisa satu frekuensi. Ini kita juga mau collab-collab ya. Iya, tenang nanti. Pandemi sudah insya Allah akan sudah agak turun. Kita jaga protokoler juga, vaksin dan macam-macam. Nanti kita bisa jalan-jalan lebih jauh. Iya. Ya. Sebelum kita pindah tempat nih Om, saya punya pertanyaan agak usil nih. Kan kadang manusia itu ini kreativitasnya itu kemana-mana. Hal-hal yang tadinya dianggap orang Jawa kan pinter sanepo, pinter membuat metafora-metafora entah perkawinan, entah apa. Nah, kadang kan ada Om yang memang mencoba untuk sih kalau kawin beneran sama gaib itu bisa nggak sih? Oh iya. Nah itu gimana? Ini pertanyaan bagus Mas De. Kalau itu nggak bisa Mas, semuanya harus terpilih. Iya, karena kalau kita lihat ada beberapa orang ya, leluhur-leluhur kita yang sudah seperti itu, tapi sudah terpilih, nggak bisa milih. Kalau kemudian ke sini terus topo, kungkum atau apa biar nikah sama peri, ya nggak mau. Hopeless lah ya, hopeless nggak dapat jodoh-jodoh. Nggak bisa. Terus nanti jadi kaya gitu, nggak bisa. Gitu. Modelnya, karena sejatinya orang terpilih itu ketika diamanahkan bisa Mas. Secara ini sudah diukur ya, walaupun tentunya nanti akan mengalami banyak kontroversi, tetapi kalau kita tujuannya positif, kita nggak ganggu orang, maju saja. Insya Allah alam semesta dan Tuhan mendukung. Alangannya minggir diri, gitu. Karena kita tidak lepas ya dengan spiritual dan hati itu ketika ada entitas gaib yang mendekat dengan tujuan positif, orang kita doa di sepertiga malam aja dijabahi Mas. Ditikung di sepertiga malam. Seperti itu terus. Yang penting tujuannya, apa itu yang penting tujuannya. Ketika orang srek mau ada apa serangan, mental. Itu pasti, kalau itu pasti ada, karena setidaknya kita mencoba sesuatu yang baik itu pasti, karena untuk naik kelas kan pasti ada ujiannya, tapi itu nggak akan bertahan lama ketika niat kita tulus. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang memang nekat pengen mencoba melakoni yang seperti itu, entah itu berhasil atau enggak, berisiko enggak sih Om? Berisiko. Gitu. Mungkin nanti resiko senengnya nikah sama seperti itu, tapi belum tentu yang orisinil. Oh gitu ya. Bisa disisip-sisipi gitu ya. Casingnya mungkin. Iya, ya saya berdasarkan pengalaman pernah diuji seperti itu. Gitu. Iya, jadi ya pernah waktu saya contohnya ke Merapi ketemu peri, waktu ke Jepang juga pernah. Tetapi kan level Mas ini, ketika saya bisa ngelewati, semua ini akan mendoakan. Insya Allah kamu ketemu jodoh sebenarnya yang jadi keinginanmu seperti apa. Gitu. Bahkan beliau ini juga mendoakan seperti itu. Ini bukan apa ya, ke saya pribadi pun kami mengagumi, tetapi kami sadar tidak bisa memiliki. Karena sejatinya cinta itu tidak bisa memiliki, tetapi jika tidak memiliki pun kami tidak merasa seperti apa ya Mas ya, seperti dendam. Justru kita doakan mendapatkan pilihan yang terbaik. Karena hakikatnya suatu cinta yang kandas ya, yang tinggi, itu kita ada di posisi tinggi dan puas ketika kita bisa mendoakan orang yang kita cintai itu lebih baik, levelnya udah ya dapat lebih baik dari kita. Dan kita bisa mendukung itu gitu. Dan kita ikut bahagia. Kita ikut bahagia. Itu entitas hakikat cinta tertinggi itu 2021. Iya, jadi kemudian tidak terus cemburu. Apa itu belum ke situ, nggak jadi memiliki terus baper, itu tidak seperti itu, tapi didongake men ojo santi salah pilihan. Gitu. Ketika menemukan pilihan yang tepat, saya mencintai tapi ini dukungan dari saya. Itu adalah puncak dari mencintai sebenarnya. Merelakan ketemu yang lain yang lebih baik gitu Mas. Ini ya atmosfernya ini romans ya. Iya. Hari ini ya. Mungkin nanti diceritakan juga LO-nya dan sebagainya. Tapi kita mau kemana nih habis ini? Teman-teman Java ini kan mau diajak kemana? Ini kita sudah selesai ya. Jadi kalau tadi mungkin sudah dilihat ada sumber air yang ada di sini. Ini sekilas cerita ya sebelum nanti kita beranjak. Ini dulu dibangun oleh orang Belanda, kemudian saya lihat juga ada sinyo-sinyo Belanda yang mandi di sini. Itu dan tempat ini menjadi rekreasi dan sangat favorit banget waktu itu di tengah hutan loh padahal. Dan mereka juga sembari mengamati kayu yang ada di sini juga. Ada ini ya, ada untuk sektor
wisata, untuk sektor ekologi sama bisnisnya bisnis, juga ya. Ya. Kayu pada waktu itu kan. Waktu itu ya, dan memang pemerintah kolonial waktu itu bekerja sama dengan warga lokal menggalakkan itu, Mas. Jadi untuk perairan dan macam-macam. Tetapi yang disayangkan ketika di akhir tahun 90-an. Di akhir 90-an itu memang berakhirnya satu orde itu luar biasa. Jadi tidak hanya di Ngawi, bahkan merambah sampai Bojonegoro, sampai Blora. Bisa dibayangkan, Mas, kandungan airnya berapa yang surut waktu itu. Ya, ini pelajaran juga ya buat generasi kita dan seterusnya. Untuk tetap respect sama alam. Ya, itu. Ini kita ke sebelah sana. Boleh? Ada pohon dan nanti sudah ditunggu. Nanti beliau akan bercerita tentang apa. Insya Allah ada pesan untuk kita juga. Yuk teman-teman, kita ikutin. Ya. Yuk. Iya, Mas Di. Kita sini, Mas Di. Ya, sini, Mas. Oke. Ini mungkin menjadi satu titik terakhir kita ya, Mas ya. Karena ini katanya beliau, Mbak LO-nya itu kita cuma diberikan 3 titik tadi. Di atas, di bawah, sama di sini. Ada visanya gitu ya. Terus yang bisa kita sampaikan bahwasanya ini adalah bentuk dari satu pohon ya yang memiliki karakter di mana menjadi banyak indikator. Atas apa? Pertama, misal kalau perubahan musim, ada beberapa daun yang contohnya meranggas. Ketika masuk musim panen, bunga. Itu jadi boleh disamakan seperti randu alas. Iya. Tapi ini jenisnya berbeda, bukan randu alas. Terus kekuatan dari akar ini juga menjadi bank air di bawah. Gitu. Termasuk ini pohon konservasi ya. Pohon konservasi ini memang langkah harus memang untuk dilestarikan di konservasi pohon seperti ini. Dahulunya, Mas, banyak pohon seperti ini di daerah ini. Jadi itu ada beringin putih, kemudian ada pohon yang saya lupa namanya tadi, sempat dikasih tahu saya lupa. Ada beberapa pohon winong dan juga ada macam-macam. Lantas kemudian ketika Belanda masuk, itu jati ditanam. Itu juga pohon jati sendiri juga memiliki satu karakter di mana bisa menyimpan air, dan juga ketika musim kemarau bisa ini, Mas, agak sini, Mas, bisa juga menahan air juga, karena sifat jati kan ketika musim kemarau itu menggugurkan daunnya. Itu karena untuk menyimpan cadangan air. Satu peristiwa yang tadi sudah kita bahas itu memang membuat lokasi sini itu kehilangan, Mas, banyak. Jadi ada beberapa sosok-sosok peri waktu itu, Nyai Roro yang ada di sini itu coba mencari, meminta bantuan, bahkan sampai ke Alas Ketonggo, Ketempuran, Srigati. Itu yang kemudian kalau saya sampaikan ya, Nyai Roro Setyowati waktu itu bertemu dengan Mbah Kodok di situ. Itu salah satu contohnya, karena sumber air kan memang menjadi satu pancaran, Mas. Apalagi posisi Kabupaten Ngawi ini diapit 2 sungai besar ya. Setelah ketemu di sana, kemudian ada komunikasi, ada kesepakatan, salah satunya untuk pelestari lingkungan dan juga budaya. Gitu. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara pohon, Om, menurut Om gimana sih kalau pohon-pohon besar ini nantinya di stigma, ada pohon besar, ada banyak setannya, di ini aja, ditebangin aja. Itu kan sebenarnya malah merugikan ini. Kalau kita bicara ini bicara keseimbangan alam. Iya, ini satu pertanyaan bagus juga. Sebenarnya ini juga menjadi satu shock terapi, Mas. Kita ambil positifnya. Ketika pohon seperti ini kemudian dikeramatkan, di situ ada cerita-cerita, itu kemudian orang akan takut untuk mendekat di sini, takut kalau nanti marahi memolo ataupun marahi ini, Mas, seperti apa nek ngarani malati. Gitu. Jadi
jangankan merusak ya, kayak menebang pun takut, gitu ya, menebang pun takut, sehingga energi yang diciptakan sini positif banget. Iya, kita datang ke sini sebenarnya menyatu dengan alam semesta. Tidak lantaran kemudian terus naruh sesaji, kita doa di situ, tidak seperti itu. Doa di sini maksudnya tidak musyrik, tetapi kita doa di sini sebenarnya hablum minalam. Berarti ada satu hubungan manusia dengan alam semesta. Hablum minalam. Kalau di keyakinan umat ajaran agama Hindu, Trihita Karana juga tentang hubungan dengan alam, sehingga di situ ditaruh canang, ya, tentunya seperti itu. Tapi di sini, iya, ketika kita ke sini itu sebenarnya salah satu hal juga menghargai alam semesta dan bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kita memberikan bunga, contohnya bunga mawar putih. Itu tujuannya kan ditaruh di sini sebenarnya bentuk syukur, Mas. Bentuk syukur yang dipanjatkan. Simbolik ya? Simbolik. Dan ketika kita membawa dupa sendiri yang ketika dibakar atau menyan yang dibakar, itu sejatinya kalau kita lihat itu kan asapnya membumbung. Itu membawa doa-doa kita. Kalau kita kembali ke bunga, itu bahwasanya orang yang ingin memberikan itu, mengembalikan ke alam, pasti di rumah nanti nanam. Pasti memberikan dari segi estetika dan aroma. Nah, ketika sedekah kita kembalikan ke alam semesta, berarti kan kita memberikan sedekah, Mas. Kalau alam tahu, dengan kita misalnya menggunakan bahan-bahan yang organik, pasti ini kan nanti jadi pupuk, contohnya. Tapi ketika kita menggunakan barang-barang yang tidak organik, plastik lah, menjadi sampah, juga bisa mempengaruhi. Karena sifat dari plastik sendiri, kita masuk ke tanah, menghalangi air yang masuk. Nah, seperti itu. Jadi sedekah atau sesaji kan selama ini kita kenal semuanya organik semua. Ya, makanya dari dedaunan. Nggak ada yang dibungkus ini ya. Iya. Kayak plastik atau apa, pasti dari daun, dari iya, bentuk-bentuknya kan contohnya seperti ini. Jadi simbolik positif menurut saya itu. Ini beliau yang menyampaikan di belakang kan menggunakan menggunakan tongkat. Ini boleh disampaikan, tapi asmanya siapa tidak boleh disampaikan. Membawa tongkat dan memakai seperti sorban, Mas, serba putih. Nah, beliau ini salah satu khodam dari wali Allah yang pernah ada di sini dulu. Ya, Om, tadi Om mau bicara mengenai LO atau entitas yang memandu kita selama kita berada di sini. Boleh diceritakan, Om, karena ini tadi juga sudah digambarkan. Iya, ini beliau Nyai Roro. Benar kayak gini ya? Iya, benar, Nyai Roro Probowati, Mas. Kalau yang tadi sudah kita sampaikan, yang dengan Mbah Kodok ya, kalau beliau kan sudah keibuan. Kalau beliau ini masih 25 tahun, jadi seusia di bawah saya gitu. Pantesan musuh sendiri. Ya, tapi ini jangan disalahartikan ya. Kemudian saya nganut dengan sosok astral, bukan. Kita paham posisi kita seperti apa. Terus ya tadi yang kuat itu beliau yang menyampaikan ke saya. Ya nek kasarane kesengsem, tapi beda ini kan mendoake saya gitu loh, Mas. Engko menek etuk sing dikarepe sing luwih apik. Yang sabar ya. Ya gitu. Oke, Om, mungkin kita apresiasi juga, kita matur nuwun sama siapa tadi asmanya? Nyai Roro Probowati. Nyai Roro Probowati. Kemudian yang sama Mbah Kodok? Nyai Roro Setyowati. Setyowati. Terus yang di Alas Purwo sendangnya? Ponco... di sendang ini, Mas, di Alas Ruban. Poncowati. Kenapa pakai wati semua? Ya, menandakan ini, Mas, apa ya, asma perempuan dan juga cermin kepribadian bangsa. Gitu. Gampangannya ngono loh, saya gampangannya seperti itu gitu. Dan ini looknya ini ya tradisional ya? Iya, iya. Enggak yang gimana kemayu-kemayu gitu. Ini jadi semakin ke sini, ini saya bilang saya pribadi itu beliau-beliau yang ada di sini sudah tetek. Gitu. Mengikuti dengan, maaf ya, saya bukan terus saya bukan, Mas, jadi mengikuti dengan isi hati saya. Jadi ketika kita gini, Mas, ketika kita melihat makhluk astral secara mata batin ya, itu nggak ada benar, nggak ada salah. Contohnya misal ketika Mas D melihat beliau dengan perasaan dendam dulu, perasaan suzon, negatif thinking, curiga, yang ditampilkan itu ya serem, karena
cerminan hati kita. Tapi ketika kita baik, kemudian kita prasangka positif thinking, khusnuzon, yang ditampilkan juga baik. Jadi sebenarnya ini entitas ini kan kalau boleh dibilang tidak berbentuk ya, tetapi mengikuti dengan energi dalam tubuh kita. Ketika kita datang ke sini baik, tujuannya positif, ya beliau yang menampilkan juga baik, dan sebaliknya. Itu. Oke Om, mungkin sebelum kita pamitan, saya mau tanya dulu Om, sama Mbak Ambarwatinya selaku Probowati. Probowatinya. Ini ya. Dapatnya Ambarwati nggak tahu. Ya, mungkin ada yang lain juga ada. Apakah informasi atau bincang-bincang kita malam hari ini sudah bisa dicukupkan atau mau ada yang ingin disampaikan? Ya, ini kurang lebih cukup ya Mas ya. Dan kita diminta untuk menyampaikan secara konklusinya, secara kesimpulannya dari semuanya. Pertama, kita harus menjaga tentang keseimbangan lingkungan, pelestarian lingkungan, hayati, dan juga ekologi. Apapun itu kita tidak boleh merusaknya. Tidak terbatas hanya pada vegetasi, tetapi juga pada satwa yang ada. Saya dipesani satu, ketika kamu punya hobi berburu, berburu ini harus kamu lihat dulu. Tujuannya untuk kesenangan atau memang mencari makanan. Kalau untuk kesenangan tolong ditinggalkan. Karena sejatinya apa yang kamu buru itu punya keluarga juga. Misal kita nembak burung, belum tentu burung itu sendiri. Bisa jadi ada anaknya. Dan ini membawa karma negatif. Hobi boleh, tetapi ngelihat dulu. Tapi kalau tujuanmu untuk mencari makan, untuk survive, bertahan hidup, tidak apa-apa. Tetap cari lauk. Gitu ya, contohnya seperti itu. Tapi tidak kemudian ada hewan ditembak, ada hewan dipukul, itu tidak boleh. Itu karena mereka juga punya jeritan suara hati. Gitu. Dan kalau kita bilang ke vegetasi juga sama Mas, ketika ini ditebang juga mereka bisa menjerit. Karena secara parapsikometri ini pun juga bisa memberikan impuls ataupun sinyal suara. Itu contohnya seperti itu. Tetap harus kita lestarikan karena dampak kerusakan lingkungan tidak bisa kita rasakan pada hari ini, tetapi bisa ada dampak bertahun-tahun kemudian. Akumulasi ya? Akumulasi, seperti itu. Terus yang kedua, memaknai dari pernikahan gaib. Sejatinya jika kita sudah tataran kita sudah tinggi, memaknai pernikahan gaib itu memang ada korelasi antara nyata dengan gaib, tetapi di sini secara batiniah, tidak ada secara lahiriah. Itu tidak ada ikatan juga, dan hanya kesepakatan. Dan orang-orang yang terpilih itu tentunya yang diberikan amanat dan bisa menjaga, dan harus kuat secara mental dan juga secara fisik, gitu Mas. Karena kalau kita bilang mental itu kan pasti banyak omongan-omongan dan seperti itu, harus siap seperti itu. Tapi insya Allah jika tujuan kita positif, semuanya akan positif. Berarti konsistensi pada hal-hal baik ya? Iya. Lantas yang ketiga, kalaupun kita memiliki ataupun diberi titipan amanah, bisa mengetahui ataupun bisa merasakan dengan energi sebelah ya Mas, energi astral. Apa yang kamu rasakan itu gambaran dari dirimu sendiri. Gitu. Ketika kamu berprasangka buruk, yang keluar yang buruk. Ketika kamu berprasangka positif, yang keluar akan positif. Gitu. Dan juga kalau kita memaknai tentang laku sesaji seperti yang sudah kita bahaskan, itu semuanya adalah wujud puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah menganugerahkan semuanya untuk kita. Terus hablul minalam, salah satunya hubungan dengan alam semesta, dan makna dari di sini sering diadakan festival upacara yang tadi bau ketan ya Mas, tidak salah. Ketan itu adalah merekatkan, jadi merekatkan tali persaudaraan. Seburuk apapun semuanya bisa dibicarakan ya, bisa direkatkan kembali, dan barang siapa yang mengakhiri maka rezekinya pun akan diakhiri. Itu sih Mas. Itu sih dari beliau yang ada di sini seperti banyak itu. Banget ya ininya ya. Lokal wisdom yang benar-benar wisdom ya ini. Iya. Ya ini berlaku untuk kita semua, untuk generasi muda, dan nanti kita menyampaikannya kepada keturunan kita. Oke Om, kita juga berterima kasih sama Sobat Javanika semuanya, sekaligus kita mau mengajak untuk menyaksikan tayangan spesial kita.
Iya, jadi kita mengekspedisi yaitu Tinta Putih Company. Kita menelusuri The Grote Posweg atau Jalan Raya Pos di lintas Anyer, kemudian Serang, Batavia Jakarta, Bodensort di Bogor, sampai dengan Paris Van Java Bandung dan Cadas Pangeran. Yang bisa didapatkan di tiket.com. Nanti jadwal dan linknya akan disertakan di bawah sini. Bisa diklik di sini. Terus terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di membership, Javanica membership ya. Kemudian kita ucapkan terima kasih yang sudah like, comment, share, dan juga subscribe, nyalakan lonceng tentunya. Doakan semoga kita bisa 3 juta subscriber dan nanti bisa nelusur napak tilas ke negeri Belanda. Mantap ya. Oke, kita pamitan Om. Ya, akhir kata jika kita ada salah-salah kata, mohon maaf atas kerendahan hati kami. Kita hanya menyampaikan pesan-pesan dari para leluhur dan para sesepuh ya, baik sesepuh yang sudah mendahulu kita ataupun para sesepuh tokoh masyarakat yang ada, dan tentunya kita terima kasih atas dukungan para teman-teman semua yang ada di sini, para warga juga, para perangkat semuanya atas hari ini ya semuanya. Dan kru yang sudah bertugas tentunya sudah berhari-hari. Ya, moga diberikan berkah semuanya. Akhir kata Mas De, kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin ya rabbal alamin. Mari. Enggak Mas De. Ini Mas De. Brosnya. Oh iya, brosnya ngikut. Bersama alam, menikmati segala yang hidup, langit, bumi, pohon, hewan, semak, dan rumput, di hamparan luas sawah, di desamu yang gemah ripah, jiwaku tak lagi gerah. Gemericik kali irigasi di depanku, dan sepoi angin pepohonan rasa lenakan jiwaku, teduhkan mata batinku. Sementara di sana-sana terjadi bencana dan huru-hara, di sini aku letakkan segala beban yang ada di jiwa lewat semesta. Menikmati segala yang hidup, di antara matahari, hijau pohon, semak rumput. Saat itu resah gelisahku tercabut. Terima kasih alam, terima kasih Tuhan, alam, Nabi segala nabi, roh nenek moyang, dan para danyang. Terima kasih.